dewasa ini, radikalisme menyebar luas masuk hingga ke dalam tatanan masyarakat, menjadi isu yang perlu diselesaikan dan diperhatikan. Jika tidak, maka disintegrasi akan menghampiri. Radikalisme adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk penolakan, evaluasi, bahkan perlawanan keras. Pengaruhnya luar biasa dahsyat. Penanggulangannya membutuhkan usaha yang sangat dahsyat. Karena dalam hal ini kita tidak hanya berhadapan dengan bangsa lain, namun kita berhadapan dengan sebangsa dan setanah air. Dalam segala aspek harus diperhatikan dengan seksama, mulai dari lingkungan hingga media massa. Benih-benih radikalisme datang dari arah yang tak terduga, mulai dari buku bacaan hingga media massa, bahkan tayangan yang mengandung pesan rahasia. Generasi muda adalah sasaran utama yang terdepan. Mengapa? Karena pilar negeri ini adalah anak-anak muda yang sedang mencari jalan kebenaran. Paham dan teori yang menghancurkan bisa disangka sebagai jalan kebenaran jika tidak memiliki perisai yang cukup. Berbagai bentuk radikalisme telah terjadi di negeri ini. Seperti saja pada tahun 1950-an terdapat gerakan radikalisme agama seperti DITI dan NII. Kemudian pada tahun 1970-an dan 1980-an terdapat gerakan yang sama, yaitu gerakan radikalisme agama seperti Pemandu Jihad, Al-Imron, dan lain-lain. Paham ini telah banyak menyebabkan kerusakan, kegalauan, ketakutan rakyat Indonesia. Di bumi yang tua ini, kenyataan menjadi mimpi. Di bumi yang renta ini, bisu pun bertambah tuli. Tak ada yang bicara, apalagi mendengarkan. Peduli pada sendiri, makhluk sosial tanpa sosial. Sunyi, sunyi, rindukan aksara yang bersuara, rindukan aksara yang bersuara. Dan terhempas tergelincir, siapa yang kau andalkan? Dan sang jingga kan menerpa dirimu ke ruang hampa.
Sangat ironis jika disintegrasi melanda negeri ini hanya karena paham yang memaksa hingga berujung pada kekerasan. Bhinneka Tunggal Ika ialah semboyan dari negara kita, Indonesia. Nah, radikalisme itu berkaitan erat dengan terorisme yang merupakan ancaman bagi hidup berkeragaman seperti di Indonesia. Perkembangannya itu amat berbahaya, terutama di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang gencar-gencarnya saat ini. Udah kelar. Kesamaan, toleransi, dan sikap saling pengertian adalah kunci untuk menghindari perselisihan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, bangsa yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Kita hendaknya belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sejarah adalah tanda zaman dan juga guru kehidupan. Jangan sampai kejadian yang lalu terulang lagi sekarang ini. Sekarang ini sedang gencar-gencarnya para manusia di berbagai pihak atau oknum sengaja untuk menjatuhkan nilai dan karakter dari suatu bangsa dengan menggunakan paham-paham radikalisme. Mari bersatu dalam Indonesia. Mari kita budayakan kehidupan saling menghargai dan juga saling memahami antar sesama dan bersatu dalam kehidupan berbineka. Begitu suatu negara dinyatakan merdeka, saat itulah tantangan terberat datang. Mengapa? Karena dahulu semua bersatu untuk menghalau penjajah dari negeri seberang. Saat ini, berbagai ancaman datang silih berganti, dan itu datang dari kaum kita sendiri. Berbagai macam paham mulai mempengaruhi, tak terkecuali radikalisme. Serangan ini begitu halus, namun menghantam keras tanpa aba-aba. Perjuangan ini berat, karena sulit meramalkan siapa kawan dan siapa lawan. Pion-pion dari pihak musuh maju sebelum para prajurit menyerang dan menyusun strategi untuk menumbangkan raja. Siapakah rajanya? Tentu saja generasi muda. Pilar suatu bangsa adalah generasi muda. Jika pilar ini berhasil dihancurkan, maka tumbanglah negeri itu. Indonesia ialah negeri heterogen. Tentu saja, dalam keberagaman itu ada perbedaan. Apa salahnya dengan itu? Bagaikan pelangi yang hadir tatkala sinar mentari mengusir mendung di kala hujan. Indah bukan? Perbedaan warna terukir dalam satu fenomena. Sayangnya, ia sudah jarang terlihat. Sama halnya dengan toleransi penuh kasih dan cinta yang mulai memudar di negeri ini. Kehilangan cinta dalam kehidupan berbineka artinya memberi peluang bagi mereka untuk meluluh lantakan Indonesia. Mari bersatu dan berjuang untuk membangun Indonesia. Dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti.